ini boneka kok kayak gerak gitu kan, karena posisinya itu kan gue miring ke kanan, bonekanya gue peluk kan. Terus si boneka ini tuh kayak rambutnya tuh kayak gimana, kayak gelitik-gelitik gue gitu loh. Entah ya itu, entah imajinasi gue atau emang itu beneran, dia kayak merasa apa, kayak peluk gue gitu loh. Kayak ikut peluk iya, balik kayak gitu. ikut peluk balik gue, kan gue meluk dia. Kayak kerasa gitu, tangannya meluk tuh kerasa banget. Kerasa lah kalau orang ada peluk Iya, gitu kan. kerasa banget. Entah, gue dengar kayak Ayo turun gitu. tapi turunnya tuh bukannya turun lewat tangga. Ya udah, lu lagi duduk begini, ya udah lu loncat ke bawah. Gue kayak dikasih minuman yang dibacain surat-surat itu, masih kayaknya pas gue minum langsung mulut gue berbusa. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Muhammad Dandi di channel Hana Caraka Kreatif yang pastinya di konten obsesi, obrolan seputar misteri. Di obrolan seputar misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang memiliki kelebihan, apa ya, bisa dibilang indigo atau memiliki indera keenam. Ya, semacam itulah. Nah, kenapa gue bisa ngundang dia? Sebenarnya gue tuh punya banyak pertanyaan lah sama orang-orang yang memiliki kelebihan seperti itu. Makanya untung gue dapet narasumber ini, makanya gue pengen tahu lah, apa sih rasanya punya kelebihan seperti itu. Terus, apa sih, mungkin ada rasa gak nyaman atau kayak gimana, makanya gue undang dia gitu. Dan konon di cerita ini dia menceritakan kalau dia hampir diajak mati sama temen gaibnya. Daripada berlama-lama, kalian juga udah penasaran kan gimana ceritanya? Sebelum ke ceritanya, kalian bisa support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Hana Caraka Kreatif ke depannya. Bersama gue Muhammad Dandi, dengarkan ceritanya dan uji nyali. Oke, sebelumnya thank you Nawal udah mau diundang ke channel Hana Caraka Kreatif untuk berbagi pengalaman horor lu. Mungkin sebelumnya lu bisa perkenalkan diri dulu mungkin ke penonton, dan sekarang lu lagi sibuk apa juga gitu. Ya, jadi perkenalkan, nama gue Nawal. Gue usah tahu nama panjangnya lah ya. Gue belakangan ini lebih sering bikin video sih, atau bisa disebut konten kreator. Terus gue juga sambil kuliah. Sekarang gue masuk semester 2. Oke, mantap. Sebelumnya gue kenal sama lu itu nggak baru juga nggak lama gitu ya. Gue awal kali ketemu lu itu waktu pas awal-awal project Hana Caraka Kreatif ya. Lu itu ceweknya temen gue yang ada di salah satu project ini. Nah, terus kenapa lu bisa gue undang ke sini? Waktu itu kan awal kali kita ketemu di studio lama Hana Caraka Kreatif yang rumah kosong gitu kan. Nah, terus lu sempet ada kayak kita punya pengalaman horor juga lah di sana gitu. Kita diteror sama hal-hal yang seperti itu. Terus habis itu dari situ baru gue tahu kalau lu itu punya kelebihan lah gitu, daripada yang lain. Lu bisa ngelihat, lu bisa interaksi sama makhluk-makhluk seperti itu gitu. Nah, gue mungkin di sini gue pengen tahu aja sih awal mulanya itu gimana, Wal. Lu bisa tahu kalau lu itu punya kelebihan ngelihat sesuatu. Jadi pertamanya itu dulu pas umur gue 3 tahun. Itu gue kan punya banyak mainan, entah boneka atau apa gitu kan di rumah. Pas gue selesai main sama teman gue waktu kecil, kan sebelum di samping rumah gue ini dibangun kontrakan, dulu itu kan kebun, banyak pohon-pohon ceri, pohon mangga segala macam. Nah, jadi di pohon ceri itu dibikin ayunan yang jaring-jaring gitu deh. Dari rotan gitu? Enggak, kayak dari apa sih? Rajutan gitu. Iya, rajutan kayak pokoknya gitu. Nah, terus gue sering banget main di kebun situ di samping. Dulu juga gue punya peliharaan kelinci juga kan. Nah, sembari gue lagi nunggu teman gue datang ke rumah gue untuk nyamperin, itu entah gue ngerasa kayak kok hawanya tuh beda, kadang adem, kadang panas.
Itu pas usia 3 tahun. Iya, Hmm. gue sebenarnya kayak nggak ngegubris sih, cuman kadang suka ada perasaan aneh aja gitu. Mm-mm. Nah terus pas udah selesai, langsung ke intinya lah ya. Gue selesai main sama teman gue, Mm-mm. dan pas di rumah itu kan keadaannya lagi sepi. Gue cuman berdua sama mbak gue yang jagain. Mm-mm. Gue bawa boneka gue nih, gue main masak-masakan itu sama temen gue. Jadi pas gue lagi main masak-masakan, gue notice nih boneka gue kok kadang matanya gerak, kadang suka apa sih kayak tiba-tiba jatuh. Awalnya gue nggak notice gitu kan, tapi kok lama-lama nih makin bertingkah si boneka ini. Gitu. Tapi boleh gambarin nggak bonekanya bentuknya? Bonekanya, lu tau gak sih kayak bonekanya mukanya tuh kayak keras, tapi badannya tuh badan kapas. Oh. Nah rambutnya yang kayak wig gitu deh. Oke, boneka. Nah, Oh, boneka kayak bayi-bayian gitu ya? Iya nggak sih? ya, tapi ini bonekanya kayak boneka anak kecil gitu. Oh, yang iya. kayak udah agak gedean lah, nggak bayi. Oke. Kayak gitu. Nah terus abis itu karena dia belagat aneh gitu kan, ya udah akhirnya gue gendong dong. Kayak waktu kecil kalau main masak-masakan gimana sih, bonekanya disuapin lah, diinin lah, diurusin segala macem gitu kan. Nah terus pas ceritanya gue pengen nyuapin makanan gitu kan ke si boneka ini, kok matanya tuh ngeliatin gue tuh kayak kesel gitu loh. Beda loh, kayak tatapan boneka yang gak ada apa-apanya sama tatapan boneka yang kalau di situ tuh ada sesuatunya gitu. Jadi dia kayak ekspresif, kesel gitu. Padahal temen gue ini kayak biasa aja, cuman guanya sendiri yang nge-notice boneka ini kayak kok bonekanya kayak kesel gitu sih sama gue gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya gue taruh lah nih boneka gue ini ke kamar kan, gue tinggalin tuh di kamar. Pas udah selesai main, selesai semuanya, terus ya udah kan teman gue pulang, akhirnya gue ke kamar mandi sore segala macem. Pas gue pengen istirahat, gue ambil boneka itu lagi kan, karena emang boneka itu yang nemenin gue tidur setiap hari gitu. Nah pas pokoknya sekitaran abis isya, pokoknya rada udah mau malam lah, ini boneka kok kayak gerak gitu kan, karena posisinya itu kan gue miring ke kanan, bonekanya gue peluk kan. Terus si boneka ini tuh kayak rambutnya tuh kayak gimana, kayak gelitik-gelitik gue gitu loh. Iya. Berasa lah gitu. Nah, berasa kan, kok leher gue kayak ada rasa yang jalan-jalan gitu kan. Pas gue lihat nggak ada apa-apa, kok nggak ada binatang, nggak ada apa. Ya udah, gue lanjut tidur lagi kan. Nah, terus abis itu entah itu gue mimpi atau emang itu beneran di saat itu, gue ngerasa boneka ini tuh kayak ngobrol sama gue. Oh, tapi ini lu nggak tahu pastinya itu Iya, kayak gue nggak mimpi tahu atau pastinya gimana? ini mimpi atau emang bener itu gue gitu kan. Nah terus habis itu si boneka ini bilang kayak apa sih, perkenalan diri, tapi bahasanya tuh bahasa Belanda gitu. Oh. Iya itu. Masih ingat nggak tapi namanya atau gimana? Dulu dia bilang namanya Riri. Gua nggak tahu pasti nama Belandanya itu siapa, cuman dia bilang ke gue namanya Riri. Oke, tapi pakai bahasa Belanda. Iya. Bahasanya bahasa yang orang luar sana dah. Oke. Nah terus habis itu dia ngajak gue ke salah satu tempat di mana dulu dia tinggal. Dia nih si boneka ini. Iya. Oke. Jadi rumahnya itu keadaannya tuh kayak udah hancur, kayak pas apa sih medan perang gitulah, Belanda gitu. Sorry, medan perang. maksudnya lu diajak ke rumahnya itu dalam bentuk real nyata rumah atau gimana? Itu dekat rumah lu berarti? Di dekat rumah lu itu? Iya, tapi suasananya beda, kayak udah hancur, udah banyak debu-debu segala macem, udah barang-barang tuh udah berantakan semuanya. Oh gitu. Emang itu rumah ada rumah kosong gitu di dekat rumah lu atau? Enggak, di daerahnya dia. Lu dibawa ke dimensinya dunia dia. Ya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus pas gue udah dibawa ke rumahnya dia, di situ gue tuh kayak dikasih tahu kejadian di mana saat itu dia mati. Jadi dulu bapaknya ini kayak ya perang-perangan Belanda gitu deh. Entah itu gimana gue nggak tahu. Ini kan teras rumah. Nggak teras sih, kayak ruang tamu. Dan ruang tamu tuh di
belakangnya tuh kayak langsung kelihatan atas lantai 2-nya gitu. Nah terus di situ ada dianya sama ada cowok-cowok yang sekitaran umur 20-an 30-an lah, lagi ngekep dia gitu. Di bawahnya itu ada bapaknya lagi megang kayak shotgun atau tembakan gitu, pokoknya yang tembakan yang gede lah. Nah terus entah si cowok ini kayak apa sih namanya, kayak ngemancing bapaknya buat nembak dia, tapi kayak si anak ini apa sih bahasanya kayak jadi tumbalnya gitu lah. Tapi ini anak kandung dari si bapak yang pegang tembakan ini. Dan si cowok ini, kalau lu tahu nggak dia siapa itu? Apa anaknya juga atau? Enggak, kayak apa sih, mungkin musuh bapaknya. Tapi si anak ini masih usia berapa itu kira-kira? 3 tahun. 3 tahun juga? 3 tahun. Oke. Jadi selagi anak kecil itu dikekep sama yang mas-mas yang di lantai 2 itu, si bapaknya ini ketakutan, takutnya anaknya ini di apa, entah dicelakain atau apa, kan gue nggak tahu ya cerita selanjutnya kayak gimana. Nah semakin anak ini bergerak, semakin juga si masnya ini deketin pisaunya. Oh gitu. Jadi dia disandra sama pisau gitu, kayak semacam disandra gitu. Iya. Nah terus akhirnya karena si bapaknya ini gregetan kan, karena si anaknya nggak mau dilepas-lepas juga sama si masnya itu, tembak lah. Kasih tembak meleset ke anaknya. Oh, bapaknya pengen nembak yang nyandranya, tapi si bapaknya pengen nembak si masnya ini, tapi malah meleset ke anaknya sendiri. Gitu. Oke, itu jadi lu kayak semacam dibawa flashback lah, story dia meninggalnya kayak gimana gitu. Oke, terus? Nah, terus pas sudah kejadian itu, si bapaknya kayak pasti kaget dong, anaknya sendiri yang ketembak sama tangannya dia sendiri gitu kan. Nah, pas sudah selesai itu, dibawa lagi gue ke kisah selanjutnya, dimana si bapaknya ini sebelum perang kayak ngomong, jadi si Riri ini ibunya itu meninggal pas ngelahirin dia. Akhirnya dijagain lah sama bapaknya. Dia apa sih, kayak jauh gitu sama saudara-saudaranya. Jadi ya udah, dari umur dia masih orok sampai umur 3 tahun itu terakhir, dia tinggal sama bapaknya berdua aja. Oke. Nah terus habis itu udah tuh, pas udah selesai gue dibawa ke dimensinya dia, seketika gue kayak melek, terus kayak bangun, bengong kayak di kamar tuh. Gue mikir, itu tadi apaan ya? Oh, berarti kayak lu dibawa mimpi gitu. Iya, tapi gue merasa itu tuh kayak bukan mimpi, kayak guanya bener-bener ada di waktu itu, ada di dimensi itu. Itu masih ketika lu usia 3 tahun atau masih 3 tahun. Oke. Nah terus pas udah selesai, gue kayak apa sih, ayo sadar gitu. Gue ke bawah, gue pengen nemuin mbak gue lapar ya. Gue minta makan. Pas gue udah selesai ambil makan, gue pengen duduk di meja makan kan. Tiba-tiba nih boneka kok ada di bawah. Kayak gitu tuh, kayaknya gue nggak bawa boneka gue ke bawah deh gitu kan. Gue tinggal di kamar. Nah terus habis itu kayak ngikutin berarti itu boneka. Iya. Nah pas kayak yaudah mungkin entah gue lupa gitu kan, gue nggak tahu. Gue lanjut makan, tapi si boneka ini tuh kayak perhatiannya tuh ke gue terus, kayak gue tuh merasa dipantau gitu sama si boneka ini. Nah setelah gue selesai makan, gue naruh piring ke belakang, gue lanjut ke atas dong, tidur lagi, istirahat lagi. Nah kan bonekanya tadi masih di meja makan, gue nggak bawa kan. Pas gue udah kayak hampir terlelap tidur, kok ada yang kayak buka pintu tapi nggak ada yang masuk. Pas gue kayak nengok ke samping kan, ke belakang gue, kok nggak ada yang masuk gitu. Ya udah gue lanjut tidur lagi. Buka pintu kamar lu? Iya. Nah terus pas gue mau lanjut tidur,
pas gue balik ke kiri itu boneka di depan gue. Tuh gue kayak ini boneka maunya apa sih gitu kan. Kayak ngikutin gue terus gitu. Terus habis itu gue iseng dong, gue kayak ajak ngobrol, kamu siapa gitu kan, namanya anak kecil kan, kamu siapa gitu kan. Terus dia tiba-tiba yang tadinya apa sih kayak tiduran telentang, terus kayak apa sih kayak palanya noleh dikit gitu. Oh, bergerak palanya? Iya, palanya kayak noleh dikit gitu, kayak gue kaget dong. Gila sih. Terus gue kayak berusaha memberanikan diri untuk lanjutkan obrolan yang sebelumnya gue mulai kan. Kamu siapa gitu kan. Terus dia nggak bisa ngomong tapi gue kayak bisa denger suaranya gitu loh. Aku Riri, dia bilang gitu. Kamu siapa, kok dari tadi kayaknya kamu ikutin aku terus gitu. Terus iya, aku kesepian, aku nggak ada teman, aku kesakitan, kata Riri gitu. Kata si boneka ini. Nah pas gue tahu dia bilang kayak gitu, kayak otomatis aja gitu gue langsung peluk si boneka itu gitu kan. Terus pas gue peluk, entah imajinasi gue atau emang itu beneran, dia kayak merasa apa kayak peluk gue gitu loh. Kayak ikut peluk iya, balik kayak gitu. ikut peluk balik gue. Kan gue meluk dia, kayak kerasa gitu tangannya meluk tuh, kerasa banget. Kerasa lah kalau orang ada peluk. Iya, kan. kerasa banget. Dan yang gue rasa tuh bener-bener kayak tangan manusia, bukan tangan boneka kapas gitu, boneka kain tuh enggak. Kayak berjari. Iya, tuh apa meluknya tuh kayak bener-bener erat banget. Kayak seakan si boneka itu bener-bener ngerasain sedih, sepi, sakit, segala macem gitu kan. Terus habis itu gue iseng tanya lagi kan, kamu sejak kapan di sini? Gitu kan. Terus dia bilang, aku sebenarnya di sini udah lama, cuman aku baru berani nampakin diri tuh ya saat ini gitu. Berarti ini boneka lu tuh semacam kayak dimasuki roh jahat. Iya. Jadi dia perantaranya lewat boneka gue, lewat mainan gue sendiri. Oke, terus? Nah, terus abis itu pas gue tanya, terus dia kayak apa sih nunjukin sudut kamar gue lewat lewat tangannya gitu. Jadi tangannya ya udah ngangkat sendiri gitu, nunjukin, bener-bener gitu. Nunjuk, bener-bener nunjuk. Terus gue tanya dong, emang di situ ada apa gitu. Terus dia bilang, itu di situ ada dia gitu kan. Siapa? Aku nggak bisa lihat gitu kan. Itu dia yang bunuh aku. Ternyata ada sih mas-mas yang ngebunuh dia waktu kecil itu. Oh, ada roh dia juga gitu. Gue juga bingung kenapa si mas-mas itu ada di rumah gue, juga gue nggak tahu. Jadi si Riri ini kayak ketakutan, benar-benar ketakutan banget. Terus pas dia udah saya nunjukin ada si mas-mas itu di pojok kamar gue, udah akhirnya gue turun lagi ke bawah. Mbak gue kan udah tidur. Gue bingung dong pengen ngapain. Ya udah akhirnya gue ajak main, gue ajak ngobrol segala macam. Jadi di situ gue bener kayak ya udah kayak orang gila ngomong sendiri gitu, ngobrol sama boneka gue sendiri. Nah habis itu ortu gue pulang dari kerja. Terus sekitar jam berapa tuh waktu? Itu udah hampir setengah 12-an malam. Oke. Nah pas nyokap gue masuk, nyokap gue kayak notice, kamu belum tidur gitu kan, kamu lagi ngapain gitu. Ini aku lagi main sama temen aku gue kayak apa sih sambil ngegandeng tangannya gitu, karena di posisi itu gue kayak merasa dia tuh ada walaupun bentuknya boneka ya. Gue kayak, nih aku main sama temen aku gitu kan. Siapa namanya gitu kan. Namanya Riri. Dia baik banget deh bun, gue bilang gitu kan. Oh ya udah mainnya besok lagi ya gitu. Dan akhirnya karena nyokap gue udah balik, gue lanjut ke kamar lagi kan. Berarti nyokap tuh di situ belum sadar tuh? Belum sadar ya, karena ngelihatnya anak kecil kan lagi main sama boneka ya pasti kayak gitu gak sih rata-rata. Oke. Nah yaudah akhirnya gue lanjut lagi ke kamar. Terus gue kayak paksa tidur kan. Ayo kita tidur yuk, besok kita main lagi gitu. Udah akhirnya gue tidur terus pagi-paginya entah dia kemana, gak ada di kamar gue. Terus gue cari ke samping rumah gue kan, di kebun itu dia lagi main ayunan sendiri. Ayunan gitu. Jadi gue kayak masih kaget kan, karena baru pertama kali ngeliat yang seperti itu gitu.
seiring waktu akhirnya gue terbiasa dong sama hal-hal yang seperti itu. Lanjut aja ya ke umur gue sekitarannya SMP mau naik SMA lah. Tapi sepanjang usia lu itu orang tua lu juga belum tahu kalau lu ini bisa ngeliat. Entah Awal mulanya orang tua lu tahu itu gimana? ortu gue nyadar atau enggak, tapi mereka tuh nggak pernah ngegubris gitu kalau misalkan gue sering ngobrol sama si boneka ini. Oh, mungkin anggapannya kayak ya udahlah Ya udah anak kecil main sama boneka kan udah hal biasa gitu. Oke. Nah, terus lanjut pas lu SMP. Nah, pas SMP ini gue itu sering banget kesurupan. Pas lu lagi SMP. sekolah itu. Iya, pas lagi sekolah. Jadi entah itu awalnya gimana gue juga nggak tahu. Tiba-tiba tuh kayak gue tangannya kadang suka ngerasa panas, terus kayak pundak gue tuh berat, bener-bener kayak ada yang naik di sini. Nah, awal mula gue kesurupan itu, gue kan lagi bengong. Gue lagi main kayak apa sih bekas es teh gitu, udah habis, kayak es mambo gitu. Gue main-mainin kan. Nah, teman gue ini bilang, wah lu ngapain kok bentukan si plastik ini jadi kayak pocong sih, lu ngapain anjir, kata teman gue gitu kan. Pocong apaan gitu kan, orang gue lagi iseng-iseng mainan gitu. Terus habis itu pas gak lama abis dia nanya kayak gitu, berapa menit kemudian gue duduknya tuh begini, nunduk, diajak ngobrol sama siapapun tuh gue nggak ngerespon gitu, gue diem. Terus tangan gue tuh dingin, muka gue pucet. Terus kayak ditanya, wah lu kenapa gitu kan, gue diem aja. Terus kakinya tuh sambil main-main kayak gini. Nah, disitulah teman gue notice, wah lu jangan aneh-aneh, gue takut anjir, kata teman gue gitu kan. Nah, terus habis itu pas gue lagi pas posisi kaki gue lagi ngayun-ngayun kayak gini, pas gue ngadep ke temen gue, muka gue tuh maksudnya udah bukan gue gitu mukanya. Oh, kayak Beda aja tatapannya gitu. beda Ya, gitu. Tatapannya beda. Terus tangan gue dingin, muka gue pucat segala macam kan. Akhirnya karena mungkin temen gue panik banget kali ya, dia manggil guru gue dong. Oh, itu berarti kejadian di sekolah? Di sekolah. Oke. Nah, terus pas udah dipanggil guru, gue makin tuh, yang tadinya diem, tiba-tiba kayak apa ya, kayak orang kesurupan gitu sih, teriak-teriak. Terus berontak-berontak. iya, berontak-berontak sampai ya pokoknya ngeberantakin kelas lah. Oke. Akhirnya dipanggil guru cowok, kayak ngebaca-bacain entah ayat kursi atau apa gitu kan. Awalnya sempat gak mempan tuh, terus entah dibacain apa, kata teman gue tuh baru gue sadar. Dan setelah sadar tuh gue mimisan. Berarti ada fisiknya juga gitu ya? Ada fisiknya juga gitu. Nah, setelah itu tuh gue bener kayak bener lemes banget. Otak gue kayak pikirannya tuh ngeblank, gak inget apapun hal yang sebelumnya gue lakuin. Dan tenggorokan tuh kayak rasanya apa ya, panas, kering gitu. Setelah itu? Ya, setelah itu kayak gue kayak gak minum setahun anjir, rasanya bener-bener kering banget. Terus ini badannya pegel-pegel. Terus tiba-tiba ada memar entah di tangan atau mungkin di kaki gue. Karena berontak Iya, megangin mungkin ya? karena gue berontak-berontak kayak gitu kan. Itu gue kesurupan di SMP tuh ya bisa dibilang hampir sering lah. Sering? Hampir sering. Terus orang tua lu menanggapi hal itu gimana tuh? Ketika ini kan udah bener-bener mengganggu kan, maksudnya sampai kesurupan gitu kan. Nah, terus gimana? Awalnya mereka kayak bodo amat. Terus tempat waktu itu ada di sekolah gue namanya mabit, kayak nginep sehari gitu. Nah, itu pas mau pulang, itu satu angkatan gue tuh ceritanya di Rukiah. Dan yang ikut kan boleh ikut nggak ikut gitu, yang mau aja gitu lah. Yang mau di Rukiah? Ya, yang mau di Rukiah silahkan gitu. Nah, gue iseng nih, gue ikut kan. Pas gue ikut, kan di filmin tuh sama kameramennya. Itu temen gue bilang, wah sumpah pas lu di foto, di kepala lu tuh keluar asap banyak banget. Itu masih ada nggak kira-kira itu footage-nya itu? Ya, gue nggak kurang tahu deh kalau itu. Soalnya waktu itu udah lama banget anjir, udah SMP, pas SMP. Gitu. Ya gue sebenarnya juga nggak tahu, karena emang gue nggak ngeliat orang
foto gue juga biasa-biasa aja. Nah tapi temen gue yang notice. Tapi perasaan lu ketika pas di rukyah itu gimana? Apa biasa aja? Panas? Panas banget, bener-bener panas, badan tuh sakit, bener-bener kayak, tau gak sih rasanya lindes motor, mobil, bener-bener sakit tuh ke tulang-tulang, iya, tulang-tulang tuh kayak diremukin gitu, bener-bener sakit banget. Kalau, gue kalau ngingat rasanya di rukyah tuh astagfirullahaladzim banget ya. Tapi berarti yang berefek pas ketika di rukyah itu selain lu ada? Apa cuman lu doang? Ada teman-teman gue ada beberapa yang muntah-muntah, ada yang gitu. sakit perut, ada yang pusing segala macam. Cuman gue yang lebih berkoar-koar di situ. Oh gitu. Dan sampai ada foto yang lu berasap gitu. Iya, sampai keluar asap. Gue juga bingung tuh kenapa bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus gue lanjut pas posisi gue di SMA ya. Pas di SMA, ini tuh entah lu percaya sama gue atau enggak. Jadi pas abis sholat zuhur itu kan keadaan gue lagi haid ya, lagi nggak sholat. Itu gue awalnya pengen jajan ke kantin, itu berempat sama teman gue. Terus entah kenapa pikiran gue tuh ke dapur pengen ambil pisau. Entah kenapa gue itu di sekolah berarti kan? Sekolah, keadaannya kan karena gue asrama jadi gue di sana dong. Oke. Nah pas gue kepikiran kayak gitu, kayak awalnya sempat sadar, gue ngapain? Jadi gue udah sempet jalan setengah pengen ke dapur, terus di tengah-tengah tuh gue sadar, gue ngapain dah ke dapur ngambil pisau gitu kan. Pas gue pengen balik lagi, terus tiba-tiba kayak ada yang ngomong bisikin gitu, balik ke dapur gitu kan. Terus udah akhirnya gue balik ke dapur, gue minta tuh ke ibu-ibu yang di dapur, ibu boleh minta pisau nggak? Nah, yang lebih apa ya? Kayak si ibunya ini juga nggak notice gitu, kayak lu ngapain minjem pisau anjir gitu kan, harusnya notice dong. Nah si ibunya kayak, oh yaudah nih ngambil gitu kan, nanti jangan lupa dibalikin ya gitu kata ibunya. Udah akhirnya gua keluar dari dapur. Jadi gambaran gedungnya itu ini kan dapur. Pas keluar di sini tuh kayak meja makan para santri-santri gitu kan, santriwan santriwati. Nah untuk naik ke masjid yang perempuan itu kan tangganya masih tangga kayu besi gitu. Nah di sampingnya ini kamar mandi, jadi ada jalan yang lewat belakang gitu kan. Jadi di sini gue tuh nemu burung kecil, entah burung gereja atau apa yang kecil lah, pokoknya warna coklat. Ya itu. Burung emprit kali ya namanya. Iya, itu gue nggak tahu namanya apa. Itu awalnya gue kayak nemu burung itu kan lucu gitu, terus gue ambil, entah itu di situ posisinya gue sadar atau apa, tiba-tiba yaudah gue bunuh itu burung pakai pisau yang tadi gue pinjem di dapur. Terus kayak gitu. Terus pokoknya nanti ada yang lebih mengkagetkan lagi. Itu gue sendiri juga kaget sih sebenarnya. Jadi pas gue bunuh si burung kecil ini, otomatis banyak darahnya segala macam dong. Nah akhirnya teman gue notice nih, kok nawang hilang gitu kan. Carilah tuh mereka nyari gue, akhirnya ketemu tuh di samping masjid itu dekat kamar mandi. Ngeliat tangan gue berlumuran darah. Anehnya darah ini tuh nggak bau bangke, bener-bener kayak ya udah darah manusia aja, kayak seger gitu. Nggak ada bau gitu. Nggak ada bau darah hewan itu nggak ada. Terus pas dilihat tangan gue luka. Oke. Nah pas udah selesai, jadi sebelum kisah ini, kisah yang gue bunuh burung ini, sebelumnya gue udah sering kesurupan juga. Nah terus pas dipanggil tuh ustadz yang dia sama gue itu, baca-bacain segala macam. Tapi di sini gue kayak ya udah nggak berontak gitu, kayak cuma diem bengong. Pas gue selesai dibacain segala macam, darah tuh hilang. Itu jadi pas temen lu ngeliat lu berlumuran darah, terus temen lu ngadu ke guru. Iya. Terus habis itu guru kayak ngebacain doa, mungkin dia tahu kali ya, lebih tahu lah atau kayak gimana. Terus darah tiba-tiba hilang. Selesai dibaca itu darah hilang. Luka gue yang tadi ada di sini juga hilang. Kayak lu gak habis pikir anjir. Gila. Padahal bener-bener temen gue tuh liat ini tuh di sini tuh banyak banget darah.
Terus di sini kayak ada baretan pisau gitu. Oke, Ya oke. udah hilang aja gitu, tiba-tiba hilang. Terus Gitu. Terus pas sudah selesai itu, akhirnya gue kayak disuruh istirahat berapa hari gitu kan di rumah, jadi nggak ke asrama dulu. Udah. maksud lu balik berarti balik ke rumah. Di saat dia habis kejadian itu gue langsung disuruh jemput kan, ya udah akhirnya gue balik ke rumah. Gue istirahat beberapa hari di rumah dan gue nggak ke asrama, sekitaran ya 5 harian lah, 5 harian gue nggak ke sana. Mungkin karena ustadzanya notice juga kali kan, mungkin gue capek atau apa, gue nggak tahu juga lah. Itu disuruh pulang tiba-tiba. Nah terus pas udah mulai masuk lagi, aman tuh sekitaran 2 mingguan lah, 2 mingguan aman tuh. Gue kayak ya udah nggak kejadian apa-apa, fine aja gitu. Terus tiba-tiba pas hari Senin kan upacara gitu kan, dan itu pertama kali gue upacara di asrama. Sebelumnya nggak pernah ngadain upacara. Oh iya, oke. Nah itu gue emang keadaannya itu emang kayak pusing mungkin karena belum makan kali ya, pusing. Terus kayak ya udah keringet dingin gitu kan. Awalnya teman gue notice nih yang di belakang, well lu nggak apa-apa gitu kan. Oh nggak apa-apa, kayaknya gue cuman telat makan gitu kan. Nah terus lama-lama gue tuh jongkok terus kayak jadi kayak orang gila gitu, kayak celana selingkuh gigit-gigitin jari gitu kan. Awalnya teman gue nggak ada yang notice. Terus kan ada kayak guru-guru yang di samping-samping yang siswa di barisan pinggir gitu kan. Notice nih, kamu nggak apa-apa gitu kan. Terus gue kayak cuman diem doang gitu. Nah terus pas gue kan gue jongkoknya gini kayak nutupin mulut gitu kan. Pas gue ngeliat ke mukanya si ustazah ini, pas ini tuh muka gue pucat, terus sininya tuh hitam banget, mata kayak mata panda gitu, tapi bener-bener kayak yang gelap banget gitu. Terus bibirnya pucat, tangannya keringetan, dingin, seluruh sekujur badan tuh bener-bener dingin gitu. Terus langsung tuh dinotis kan sama si ustazah ini. Akhirnya dibawa ke pinggir lah gitu kan, dibawa keluar lapangan. Gue kan disuruh duduk. Itu kata temen gue, itu kan gue duduk begini. Terus kadang tuh gue suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah yang bikin temen gue kaget itu pas gue ngadep ke atas gini, kayak gue tuh senyum smart gitu, kayak senyum tipis gitu. Kayak di situ temen gue kaget, terus langsung manggil ustadz dong. Kata temen gue, wah nih Nawal kesurupan lagi nih, gue yakin gitu kan, kata temen gue. Pas udah manggil ustadz, diruqyah segala macem, sampai upacara tuh selesai, gue masih teriak-teriak gitu sekitaran, kan mulai upacara sekitaran biasanya jam 7-an lah ya. Iya jam 7. Itu gue jam 9:30 baru selesai. Kesurupannya? Terus itu maksudnya nggak ada guru yang nanganin atau emang susah ditanganinnya? Susah, bener-bener dia dibacain segala surat apapun tuh maksudnya nggak apa sih bahasanya, kayak nggak ya udah nggak mempan gitu kan. Akhirnya itu apa ya, gue nggak tahu itu gue diapain, kenapa akhirnya si dianya ini bisa keluar. Pas udah selesai gue diruqyah, itu kan badan gue pegel banget ya, bener-bener pegel, capek. Akhirnya gue dibawa ke UKS dong. Pas dibawa ke UKS, itu gue mulai lagi tuh. Itu gue kesurupannya beruntun anjir, kayak di hari itu? Iya, bener-bener banyak banget kesurupan di hari itu. Terus pas udah selesai pas gue dibawa ke UKS, gue kembali lagi tuh kayak yang ke posisi tadi yang gue duduk begini, terus tiba-tiba gue kayak senyum gitu kan. Nah, orang-orang udah pada udah pada notice tuh di situ. Terus akhirnya dipanggil ustazah lagi, sampai dipanggilin yai yang ada di asrama itu. Jadi sebenarnya si Kiai ini tuh kayak nggak pernah nongol lah di asrama ini. Nah, terus aku dipanggil kayaknya, habis itu gue kayak dikasih minuman yang dibacain surat-surat gitu sama si Kiainya. Pas gue minum, langsung mulut gue berbusa. Berbusa kayak orang overdosis? Kayak orang, iya, ke overdosis minum obat gitu, berbusa. Tapi akhirnya keluar setannya? Terus?
Nah terus pas udah selesai itu akhirnya istirahat kan, sholat zuhur gitu, sholat zuhur, makan siang dan segala macam. Itu keadaannya gue pengen lanjut sekolah, belajar pelajaran biasa lah. Itu sampai sore kan. Nah pas di pelajaran itu gue disuruh istirahat, jadi gue nggak ikut masuk pelajaran. Gue istirahat di kamar kan sendiri. Tadinya disuruh temenin kan, cuman gue nya nggak mau. Nggak, aku pengen sendiri aja gitu kan. Udah, ingat istirahat, tidur. Tiba-tiba gue keluar. Itu kan walaupun itu asrama perempuan wajib pakai kerudung kan. Itu gue keluar kayak, udah gue nggak pakai kerudung. Terus kayak otomatis asrama santriwati itu kan notice kan, gue nggak pakai kerudung. Terus teman gue langsung bilang, oh kerudung lu mana gitu kan. Tapi gue cuman nengok, terus cuman kayak senyumin gitu. Terus habis itu sinis gitu sih. Iya kayak sinis gitu. Terus gue jadi nih sini kamar-kamar para santriwati gitu. Di sininya tuh kayak batasan tembok langsung ke genteng gitu kan. Dan temboknya ini tingginya sekitarannya sedada bolong lah, sini segini. Terus gue naik ke tembok ini. Udah gue duduk kayak ngayun-ngayun kaki lagi. Nah, itu kan tinggi ya, maksudnya. Iya. Untung lu gak jatuh gitu. Itu di lantai 2. Nah abis itu entah gue dengar kayak, ayo turun gitu. tapi turunnya tuh bukannya turun lewat tangga. Ya udah, lu lagi duduk begini, udah lu loncat ke bawah. Maksudnya ada yang ngajak lu turun gitu? Ayo turun gitu kan. Ya karena mungkin posisi gue lagi nggak sadar, gue mau ngikutin dong. Pas gue mau turun gini, untungnya temen gue notice, jadi kayak langsung narik baju gue gitu, jadi gue nggak jadi jatuh. Berarti secara nggak langsung kesurupan lu itu hampir mau. Iya, mau ngebunuh. Oke. Terus? Itu guys. Nah terus pas gue di ruangan guru itu, gue di situ posisinya masih bengong karena gue kaget kan, karena gue hampir mau jatuh. Iyalah, itu kejadian paling parah sih kalau menurut gue itu. Karena lantai 2-nya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman yang ngeri juga sih. Iya iyalah. Pokoknya pas di ruangan guru itu, gue kayak ditanya-tanya tuh sama ustazah situ, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu kan. Udah akhirnya gue ceritain kronologinya kayak gimana. Terus gue dibawa ke UKS. Sudah gue di UKS tuh bener-bener istirahat, bener dijagain gitu kan. Dijagain tuh sampai bener 3 orang. Karena kalau gue ditinggal sendiri, kemungkinan gue bakal kesurupan lagi. Oke. Udah, pas udah kejadian itu, gue kayak sering-sering disuruh baca-baca gitu kan segala macem. Ya, alhamdulillahnya udah lumayan jarang, walaupun suka kesurupan juga, tapi nggak separah yang sebelum. Oke, masih bisa sedikit ngontrol kali ya, nggak kayak dulu banget gitu. Terus lu belum ceritain tuh hal yang si Riri itu akhirnya lu nggak ketemu lagi, atau lu udah gimana tuh? Maksudnya si Riri ini akhir ceritanya gimana nih? Jadi Pak, sampai sekarang lu udah nggak ketemu lagi atau gimana? Jadi guanya sendiri yang mudahin hubungan gue sama Riri. Oke. Jadi mungkin karena gue capek kali ya. Ya udah, gue bilang, aku udah nggak mau berurusan lagi sama kamu bisa pergi ke dunia kamu gitu kan. Aku juga capek temenan sama kamu, walaupun seru, cuman tubuh aku tuh capek gitu. Sempet dia marah, dan itu gue baru pertama kali ngelihat wujud aslinya dia seperti apa. Karena dia marah itu. Oke. Itu kayak gimana? Itu apa ya, dia kayak jadi gede, kayak gak genderuwo sih, tapi pokoknya badannya gede, terus mukanya hancur kayak retak gitu. Terus matanya tuh kayak apa ya, pecah hilang gitu, pokoknya udah hancur banget. Di sebelahnya tuh udah hancur. Terus tangannya tuh kayak di sini tuh udah bolong-bolong, kayak udah kelihatan tulang-tulangnya, segala macam, udah darah-darah semua. Itu gue sempet kayak kaget kan,
oh ternyata dia bentukannya kayak gini gitu aslinya. Nah pas udah kejadian itu, gue berusaha buat gak notice kalau dia tuh ada di samping gue gitu kan, karena sebelumnya kan kemana-mana tuh gue selalu bareng sama dia kan, selalu ada dia lah pokoknya. Nah terus gue karena guanya yang jarang notice, akhirnya mungkin dia capek kali ya, jadi ya udah dia pergi sendiri. Oke. Nah, itu berarti pas si Riri ini pergi ketika lu usia berapa? Pas 12 kalau nggak salah, pas 12 mau lulus. Oh, berarti ini ya udah sampai lu dewasa ya temenannya gitu ya? Berarti cukup sekian aja ceritanya. Oke, sebelum ditutup gue sebenarnya ada rasa penasaran Wal sama orang-orang yang punya kelebihan kayak lu gini. Ada nggak sih rasa keganggu atau emang udah terbiasa gitu karena lu bawaan ya dari dulu juga kan? Ada yang memang punya kelebihan ini karena cari ilmu atau gimana gitu. Nah, kalau dari lu sendiri itu lu ngerasa nggak sih terganggu dan lu pengen nih ngebuang ini semua gitu? Pengen banget. Pengen banget. Lu berarti ngerasa terganggu? Gue justru malah kayak udah mending gue nggak ngeliat apa-apa gitu, karena kadang kalau misalkan lagi di rumah sendiri kan tiba-tiba ada yang lewat lah, ada yang nampakin diri lah. Tapi itu tiap hari berarti lu ngeliat? Iya hampir tiap hari. Tiap hari pasti ada aja gitu Ada momen aja lu ngeliat. yang lewat gitu, yang iseng gangguin. Nah, sebelum ditutup juga nih, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat penonton dari cerita lu ini? Lu mau sampein pesan apa ke penonton? Pesan-pesan, pesan-pesannya yang kayak gue, jangan sering bengong, lebih sibukin diri sendiri, cari aktivitas apapun itu, pokoknya jangan pikirannya jangan kosong. Bagus. Terus ada mau taruh kontak Instagram atau TikTok atau apa supaya nanti dikasih di deskripsi atau di sini nanti gue cantumin supaya nanti kalau ada channel lain yang mau undang gitu, siapa tahu lu mau berkenan. IG gue @nawalrina, kalau TikTok @tokamekata-nya 2. Thank you Nawal udah mau datang ke channel Hana Caraka Kreatif buat berbagi pengalaman horor lu. Sehat-sehat pokoknya, lu jangan banyak-banyak bengong karena gue Oke. tahu lah lu banyak bengong. Thank you. Thank you, arigatou gozaimasu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ceritanya Nawal dari awal sampai habis. Dan bagaimana menurut kalian cerita Nawal kali ini? Komen di bawah. Dan juga buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa banget DM ke Instagram kita di @hanacarakakreatif-2.id. Nanti gue tulis di sini. Gue Muhammad Dandi pamit undur diri, dengarkan ceritanya dan uji nyalimu.